Romo semua, salam sehat buat kita semua. Terima kasih Romo Tanto pertama-tama saya dibolehkan bergabung bersama dalam pertemuan ini, sedikit berbagi tentang COVID. Walaupun mungkin pengetahuan Romo-Romo lebih banyak mungkin daripada saya, tapi ini saya berbagi pengalaman yang saya hadapi sehari-hari dalam praktek. Seperti kita ketahui, Romo, negara kita Indonesia itu menduduki urutan ke-16 dari seluruh dunia, menduduki posisi COVID-nya nomor 16. Yang pertama tetap AS, yang kedua India, yang ketiga Brasil. Dan Indonesia itu sebenarnya yang positif sudah ada 2.345 sekian, yang sembuh 1.958 sekian, dan yang meninggal itu sudah 61.868. Nah, sebenarnya yang mau saya berikan hari ini itu yang kita temukan sehari-hari aja, yang cepat, yang bisa kita ketemukan gejala-gejala apa, supaya Romo misalnya ada pasien atau amit-amit ya Romo merasakan badan yang nggak enak, cepat bisa ketahuan. Kita mulai aja ya Romo Tanto dan Romo sekalian. Di sini ada panduan mengatasi COVID dengan kategori ringan. Kalau kategori ringan itu gejala. Halo, suaranya kedengeran nggak ya? Dengar jelas. Oke. Gejalanya pertama yang dikeluhkan itu biasanya demam, batuk kering, lelah, tidak nafsu makan, pusing, tidak dapat mencium, tidak dapat mengecap rasa, nyeri otot, sakit tenggorok, kedinginan, dan influenza, mual muntah, diare, radang, ruam kulit, tarikan nafas 12-20 kali per menit, dan saturasi oksigen masih di atas 95 derajat. Nah, pada kenyataan yang sehari-hari saya temukan, biasanya itu pasien mengeluh yang nomor satu itu sakit kepala. Jadi dia gejalanya tuh seperti demam berdarah, sakit kepala nih dok katanya. Demam itu biasanya hanya 1-2 hari. Terus mereka biasanya kan sudah minum paracetamol, mereka sudah minum obat-obat influenza, Decolgen, apa, itu biasanya demam udah hilang. Tapi sakit kepala nggak hilang-hilang biasanya. Terus yang kedua biasanya yang sangat dikeluhkan oleh pasien itu lemes. Kalau dulu batuk kering, kalau sekarang udah nggak begitu, karena udah bermutasi virusnya sekarang itu bukan batuk kering aja, bisa berdahak, bisa mual. Nah, tapi yang nomor satu itu biasanya pasien mengeluh lemas. Yang ketiga itu kadang-kadang yang khas itu dia bilang pundaknya pegel. Di sini tuh pegel dokter dia bilang. Terus yang paling khas pada pasien-pasien itu biasanya tidak dapat mencium atau mengecap, agesia dan anosmia. Kalau pasien udah bilang, yang lain-lain nggak ada, demam nggak ada, batuk pilek nggak ada, tapi dia bilang, dok tiba-tiba saya nggak bisa mencium anosmia, udah nggak usah pikir panjang kalau masa sekarang, itu pasti COVID. Jadi khas banget untuk penyakit ini, kalau kita tidak bisa mencium, itu kemungkinan besar COVID. Karena jarang penyakit di dunia kedokteran ini yang tidak anosmia ini. Kalau agesia sekarang ini mulai banyak dan jadi pasien mengecapnya nggak berasa nih, makanan udah tidak berasa. Dan gejala-gejala lain yang ada di slide itu gejala tambahan. Kalau udah tarikan nafas gitu, pasien mah udah nggak begitu berasa ya. Kalau ringan mah biasa-biasa aja rasanya dia bilang. Terus kalau misalnya kita temukan gejala-gejala yang ada di atas, itu biasanya perawatan kita adalah isoman, isolasi mandiri. Dan berapa lama kita harus isolasi mandiri? Isolasi mandiri akan selama 10 hari setelah gejala pertama ditambah 3 hari bebas gejala. Maksudnya gimana 3 hari bebas gejala? Jadi kalau misalnya dia pertama demam, hari ini demam tanggal 1, terus besok sembuh tanggal 2. Terus 10 hari dia setelah itu dia tanpa gejala, itu sebenarnya dia sudah aman, tambah 3 hari lagi setelah dari 10 hari dia tidak ada demam atau batuk pilek, itu dia sudah sembuh biasanya.
Itu kalau gejala ringan. Minta tolong slide, Romo. Kita lanjut ke gejala sedang. Kalau gejala sedang adalah kategori ringan itu disertai dengan bernafas pendek, tanpa gangguan pernafasan, dan jumlah tarikan nafas dalam 1 menit itu 20 atau 30 sampai dengan 30 kali per menit. Dan saturasi oksigen di bawah 92 derajat Celcius, 92%. Gimana cara menghitung dari tarikan nafas 1 menit? Kalau kita yang kena misalnya merasakan, kita tidak boleh ukur diri kita sendiri. Kalau kita ukur diri kita sendiri, kita bisa mengatur nafas kita. Oh segini. Jadi harus orang lain yang melihat atau pakai alat dalam 1 menit itu. Kita jangan lihat menitannya, kita hitung sendiri. Kalau misalnya dia nafas kita dalam 1 menit itu 20-30 kali per menit, itu sudah masuk derajat sedang. Kalau saturasi O2 itu kita lihat dengan oximeter. Oximeter nanti kita lihat cara memakainya, ada di belakang. Dan kalau kita mengalami gejala sedang, itu sebenarnya kita sudah baiknya dirawat di rumah sakit. Walaupun kenyataannya pada sekarang, terakhir di Jakarta itu karena ini benar-benar lagi penuh, itu rumah sakit hanya menerima pasien di bawah 85%. Saturasi 85%, padahal pasien udah akan sesak banget kalau 85%, karena rumah sakit penuh. Padahal kalau misalnya di bawah 92, itu biasanya kita usahakan ke pasien itu mereka suruh mencari oksigen. Karena apa? Karena rumah sakit penuh, makanya mereka hanya terima yang di bawah 85, dengan dia punya oksigen sendiri di rumah, dia pakai juga tidak boleh terus-menerus. Biasanya oksigen itu kita pakai 10 menit, saturasi akan meningkat, kita stop. Terus 10 menit kita istirahat, terus kita pakai lagi. Karena kalau misalnya terus-menerus pun akan bisa terjadi intoksikasi yang tidak kita harapkan, karena kita perawatan di rumah. Alangkah baiknya memang kalau misalnya rumah sakit kosong, boleh masuk rumah sakit. Oke, itu yang sedang. Sekarang kita akan lanjut ke perawatan yang kritis. Kita tolong slide. Kategori kritis. Di mana kita dimasukkan ke dalam kategori kritis itu adalah kalau nafas kita pendek dan jumlah tarikan nafas dalam 1 menit itu lebih dari 30 kali per menit. Itu slide-nya sama dengan sedang, padahal itu harusnya 30 kali, lebih dari 30 kali per menit, maaf. Saturasi O2-nya sudah rendah, dan kondisi kritis itu akan ditandai dengan ARDS, yaitu akut respirasi distress syndrome atau gagal pernafasan. Yang pertama, yang kedua sepsis di mana infeksi terjadi di seluruh tubuh. Yang ketiga shock sepsis, shock yang terjadi karena infeksi yang terjadi di seluruh tubuh, dan terakhir adalah gagal multi organ di mana organ sudah komplikasi, terjadi penurunan fungsi semua. Dan lokasi perawatan itu biasanya di rumah sakit tidak bisa dimasukkan ke kamar biasa, tapi akan dimasukkan ke ICU atau HCU. Kapan pasien akan dinyatakan sembuh? Pasien akan dinyatakan sembuh tetap kalau misalnya ada pasien sudah masuk rumah sakit dan dalam ICU, itu dia dinyatakan sembuh harus dengan PCR yang negatif. Berbeda dengan pasien yang gejala ringan, itu sebenarnya setelah 14 hari tidak usah periksa PCR lagi. Tapi kalau misalnya pasien dengan kritis itu biasanya harus dengan PCR negatif, dan 3 hari kemudian akan diperiksa lagi PCR negatif lagi, baru dia akan dinyatakan sembuh dari COVID. Oke, next. Kalau kita periksa PCR itu biasanya kita ada CT-nya, CT value-nya. Nilai CT ini semakin tinggi itu biasanya konsentrasi virus di dalam tubuhnya lebih rendah, sehingga rendah kemungkinan virus menyebabkan infeksi. Yang kedua, nilai CT yang rendah, dia terbalik seperti tadi, kalau CT-nya rendah, virusnya banyak. Dan batasan CT itu biasanya lab pakai ada yang 35 atau 30. Dan yang penting adalah panduan dari atas harus dilakukan dengan memperhatikan gejala klinis. Kalau meski pasien berangsur pulih dari COVID,
Dengan angka CT yang lebih tinggi, kalau gejala klinis tetap harus diperhatikan seperti demam, batuk, diare, tidak mampu bernafas, itu tidak mampu bernafas itu diukur dari jumlah tarikan nafas dalam 1 menit, yaitu di bawah 80-20 tarikan nafas per menit. Gimana cara kenapa dia bisa CT value ini keluar? Jadi begini ceritanya, kalau misalnya ada spesimen, misalnya kita periksa PCR, itu diputar sama alat. Kalau misalnya alat itu berputar 18 kali, sudah ketemu virus, itu artinya ditulis sama laboratorium bahwa CT-nya 18. Sedangkan kalau misalnya dia diputar 35 kali, baru ketemu virus, nah itu berarti CT-nya 35. Tapi kalau sudah diputar 40 dia tidak ketemu virus, itu biasanya sudah angka normal, berarti tubuhnya sudah tidak ada virus. Begitu cara kerja dari CT value. Jadi kalau misalnya alatnya kan tertera di PCR itu, angkanya segini dok, CT saya cuma segini. Nah semakin kecil CT dia, berarti virusnya di dalam badan itu semakin besar dan itu sangat infeksius. Itu mengenai cara membaca CT. Kita akan lanjut dengan nilai saturasi oksigen. Nilai saturasi oksigen ini biasanya kita menggunakan oximeter yang dipasang di jari. Biasanya alatnya mereknya macam-macam ya Romo ya. Biasanya kita harus bersihkan jari kita sebelum menggunakan oximeter. Jadi bersihkannya gimana? Kita bersihkan cuci tangan biasa. Kalau misalnya mereka pakai kutek atau pakai apa ya pewarna kuku itu nggak boleh. Jadi pasien harus membersihkan pewarna kukunya dulu. Dan ukur beberapa jari untuk menentukan saturasi O2. Biasanya sih yang kita gunakan itu jari telunjuk dan jari ibu jari yang kita gunakan. Dan pada waktu kita memeriksa oximeter ini itu akan keluar 2 angka, yaitu satunya saturasi O2-nya, yang satunya nadi kita, detak jantung kita. Dan detak jantung kita itu biasanya yang normal 72 sampai 84. Tapi pada pasien COVID ternyata detak jantung kita itu bisa 100 lebih. Dan cara pemakaiannya sebenarnya nggak boleh ngatung-ngatung begini. Jadi harusnya biasanya baiknya tuh diletakkan di ranjang atau di kasurnya pasien atau di meja dalam posisi diam. Di itu dia akan berbunyi. Alat juga macam-macam. Ada yang bunyi terus, ada yang bisa diam. Setelah diam baru kita melihat angkanya. Terus level dari saturasi O2 itu adalah kalau kurang dari 80 itu biasanya pasien memerlukan ventilator. Sedangkan kalau kurang dari 92 kita harus membawa pasien itu ke rumah sakit. Kalau 93 dan 94 biasanya kita anjurkan pasien untuk berbaring supaya dapat meningkatkan oksigen dan posisi kepala agak tinggi. Sedangkan kondisi normal kita itu 95 sampai 100. Dan kapan kita akan cek saturasi oksigen itu biasanya pasien kita anjurkan 3 kali sehari, waktu setelah sarapan, setelah makan siang, dan sebelum tidur. Biasanya pasien akan melaporkan ke dia. Dan nilainya itu biasanya bisa antara, kalau yang normal-normal memang nggak akan tetap 98 terus. Bisa aja 97, nanti siang 98, malam 96 itu nggak masalah. Oke, next. Nah sekarang karena banyaknya COVID sehingga pasien tuh susah dapat rumah sakit. Mereka yang saturasinya udah pada rendah pun kan susah masuk rumah sakit. Jadi gimana cara meningkatkan saturasi oksigen? Cara meningkatkan saturasi oksigen pertama kali yang kita bisa lakukan di rumah adalah berbaring. Berbaring seperti posisi pertama itu selama 30 menit. Biasanya di bawah perutnya boleh dikasih bantal. Pasien dengan posisi proning ini itu dalam waktu sekitar 10 menit biasanya saturasi O2-nya sudah meningkat. Dan setelah 30 menit capek, dia berbaring ke sisi kanan. Kenapa kita suruh berbaring ke sisi kanan? Karena kalau di sisi kiri kan ada jantung, semakin dia capek. Jadi pasien disuruh miring ke sisi kanan.
Dan posisi ketiga itu setelah dia sudah tengkurap, dia sudah miring ke sisi kanan, biarkan pasien duduk sambil diberi bantal yang agak tinggi, biasanya itu duduk sekitar 45 derajat dan duduk selama 30 menit juga. Setelah itu pasien disuruh mengukur saturasi O2-nya kembali. Oke, next slide. Nah, sekarang kita akan mulai dengan protokol isolasi mandiri. Protokol isolasi mandiri ini pertama kita biasanya suruh pasien cek temperaturnya 3 kali sehari. Temperatur normal itu 36,5 sampai 37,5. Yang kedua adalah periksa saturasi oksigen 3 kali sehari, tadi setelah makan pagi, setelah makan siang, dan sebelum tidur atau mau tidur. Dan yang ketiga adalah suruh mereka periksa detak jantung yang mereka bisa lihat dari oximetri tadi. Jadi waktu kita memeriksa pakai oximetri, itu kita sudah bisa melihat saturasi oksigen kita dengan detak jantung kita. Detak jantung kita itu yang normal 60 sampai 100 kali per menit, dan pada pasien COVID biasanya mereka akan lebih dari 100 kali per menit. Terus mereka biasanya zaman sekarang, zaman telemedicine, kita suruh rekam melalui video, feed call ke kita, kirim videonya ke kita, saturasi, tem, dan detak jantung dia setiap hari. Terus mereka juga pada pasien isolasi mandiri biasanya mereka diberi obat tergantung gejala yang terjadi dan multivitamin yang akan diberikan. Dan yang harus diperhatikan adalah jika kondisi memburuk, keadaan memburuk misalnya nafasnya tinggi, temperatur tinggi, dehidrasi, pasiennya mual, nggak bisa minum dok, gini-gini. Nah itu biasanya hati-hati, bisa ngedrop. Dan pasien kita juga harus menjaga jarak dengan mereka yang kita rawat. Gimana juga selanjutnya yaitu adalah cuci tangan secara teratur dengan desinfektan dan sabun cair mengalir selama 2 menit. Berjemur minimal 15 menit per hari dan mendapatkan vitamin D, melakukan relaksasi, serta jangan lupa berdoa dan tetap tenang. Oke, next slide. Oke. Itu mengenai hal-hal kecil yang bisa kita ketemukan di lapangan yang bisa kita buat tanda-tanda buat kita. Terus sekarang beberapa pasien kalau saya tuh biasa, dokter saya nggak kemana-mana, kok bisa kena COVID, dia bilang begitu ya. Nah, titik-titik lengah apa yang biasanya terjadi? Biasanya nanti kita akan lihat, dan karena semakin tidak terkendalinya kasus COVID ini, virus bisa ada dimanapun. Dan kita harus mengenali dan mewaspadai titik-titik lengah yang menjadi pintu masuk dari virus. Slide. Titik lengah terbesar adalah saat kita bersama keluarga atau teman. Kita biasanya merasa aman, teman kita gitu kan. Apalagi sebelum kumpul-kumpul mereka udah tes. Saya 3 hari yang lalu udah tes semua negatif. Dia bilang gitu. Tapi perlu diingat bahwa hasil tes itu adalah real time. Jadi itu hanya berlaku pada saat itu diperiksa, pada saat Anda diperiksa. Dan hasil negatif tidak menjamin Anda terbebas dari virus, karena yang diperiksa itu kan swab antigen biasanya. Jadi yang paling baik misalnya kita mau misah, rame-rame nih. Biasanya kalau di Bandung mungkin mau misah bersama Bapak Uskup, kan harus tes, dan itu harusnya diperiksanya yaitu di pintu masuk sebelum misa, dan berarti itu hasil saat itu, nggak bisa kemarin atau kemarin dulu atau tadi pagi atau kapan, itu tidak akurat. Next slide. Oke, kita akan lanjut titik lengah di lingkungan rumah kita. Titik lengah di lingkungan rumah itu biasanya kita makan bareng sekeluarga dengan yang tidak serumah. Kalau yang serumah ya mudah-mudahan lah aman-aman. Tapi kadang-kadang kan kita ketemu teman, diajak teman makan gitu ya. Sekarang ini kalau di mall di Jakarta yang saya tahu, kalau kita makan di meja makan aja mereka sudah kasih akrilik tengah-tengahnya. Cuma kan kalau misalnya kita di daerah agak susah ya.
Jadi dengan makan itu pun bisa ketularan. Dan kalau dulu memang nggak apa-apa makan cepet-cepet katanya. Makanya yang satu madep sini, yang satu yang madep sini jangan berhadap-hadapan. Tapi ternyata pada tipe yang baru ini, yang tipe Delta itu, lepas masker dalam 5 detik bisa menular. 5 detik ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 bisa menular. Itu pada tipe Delta yang sekarang ini sedang beredar. Jadi sangat riskan sekali untuk membuka masker. Yang kedua adalah titik lengah lingkungan rumah pegawai di rumah pulang pergi. Jadi misalnya kita punya ART, kita punya karyawan, dia tidak nginep di rumah kita. Nah, itu memang sangat riskan. Yang nginep di rumah kita aja riskan, apalagi yang pulang pergi ini. Yang kedua, kalau kita kumpul keluarga bersama teman yang tidak serumah. Yang keempat adalah tempat beribadah umum. Dan yang kelima adalah foto bersama tanpa masker. Sekarang udah nggak boleh foto bersama tanpa masker. Kalau beberapa minggu yang lalu mungkin, ayo kita mau foto nih, buka dulu sebentar, tahan nafas, nggak boleh ngomong yang lain, nggak boleh buka mulut, kita cetek foto. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau sekarang tipe Delta ini dengan cepatnya dia menyebar dan virus ini sangat ganas, makanya yaitu dengan foto pun kita harus tidak boleh buka masker. Oke, kita lanjut teks. Nah, sekarang kalau yang di lingkungan rumah kita, misalnya kita memanggil tukang pijat ya, mak pijatnya kan nggak tahu dari mana dia habis pijat siapa, terus kita berbelanja di pasar, ketemu dengan tukang sayur, kadang-kadang kalau di Indramayu terus terang aja di pasar aja pada nggak pakai masker, udah jagoan semua mereka. Kalau di pasar sore dia bilang orang udaranya tuh di atas dokter katanya. Jadi kata dia terbuka semua nggak bakal kena. Ya udahlah, susah kita bilangin. Pas kita datang lagi dia ketawa aja kalau kita bilang, "Ibu maskernya mana?" Paling begitu aja. Padahal dia akan ketemu dengan semua orang yang kita nggak ngerti. Yang keempat adalah menghadiri arisan dan membiarkan anak bermain dengan teman-temannya. Yang terjadi sekarang ini apa? Kalau dulu banyakkan klaster keluarga, orang tua pulang dari kantor positif menularkan ke anaknya. Tapi yang sekarang terjadi di kami itu yang banyak anak-anak di rumah main. Mereka udah bosen nih di dalam rumah. Dia main tanpa masker. Mereka positif dan anak yang positif itu tidak seperti orang tua neneknya yang sakit COVID. Kalau anak tuh positif, justru karena daya tahan tubuh dia bagus, dia kadang tanpa gejala. Tapi kalau pas dia batuk, dia mengeluarkan droplet atau aerosol, dia ketularan temennya, justru dia membawa kuman untuk orang tua dan neneknya. Itu yang terjadi sekarang banyak. Next slide. Oke. Yang ini yang sama ya, makan bersama, buka masker, foto bersama. Yang tidak boleh dikunjungi adalah mall, bar, restoran, bioskop. Olahraga juga sekarang udah bersama teman yang tidak serumah juga udah nggak boleh. Sekarang naik sepeda juga udah nggak boleh, bareng-bareng seperti itu. Next slide. Oke, titik lengah di tempat kerja, sekolah atau tempat umum adalah di transportasi umum. Kita rapat. Kalau dulu rapat boleh sejam. Kalau sekarang itu sebenarnya patokannya itu hanya boleh 15 menit. Terus toilet dan tempat wudhu umum yang kita nggak tahu kebersihannya, lift, dan antrian. Kadang-kadang yang kita lihat sekarang ini antrian vaksin. Orang mau vaksin berbondong-bondong untuk vaksin, tapi mereka lengah di antrian. Bukannya waktu dia mau vaksin kan kita juga nggak tahu, nggak semua orang yang divaksin itu negatif semua. Dan itu yang biasanya merupakan salah satu titik lengah kita. Next. Titik lengah di lingkungan sosial kita adalah waktu kita misalnya menghadiri pernikahan. Kalau sekarang mungkin zaman sekarang ini udah nggak boleh ada pernikahan, terus menghadiri pesta dan menghadiri pemakaman. Nah, kalau romo-romo mungkin yang menghadiri pemakaman ini ya, yang mungkin sering diminta umat. Apa yang harus kita siapkan waktu kita menghadiri pemakaman?
Pertama begini, misalnya yang meninggal COVID, kalau yang meninggal mah udah nggak apa-apa. Kalau yang meninggal udah dibungkus, udah di wrapping, udah rapi biasanya oleh tim pemulasaran dari Satgas COVID-nya. Tapi kita harus hati-hati kalau pasien ini positif meninggal karena COVID, apakah keluarganya tidak COVID? Sedangkan kita akan bertemu keluarganya yang akan memakamkan atau menghadiri pemakaman ini. Dan apa yang harus kita siapkan? Itu biasanya kita harus pakai APD level 2 lah ya, level 2. Kalau APD level 2 itu biasanya kita harus pakai hazmat, kita pakai kacamata, face shield, sarung tangan, sarung kaki, mungkin itu aja yang romo-romo harus persiapkan untuk menghadiri pemakaman ini. Serta jaga jarak dengan mereka. Dengan yang sehatnya, kalau dengan yang meninggal sih, kalau menurut saya sih, kalau sudah masuk peti dan wrapping itu biasanya sih sudah cukup baik. Tapi kita lebih harus hati-hati dengan yang hidup justru. Oke, next slide. Oke, yang ketiga, yang terakhir itu biasanya dengan berbagi alat pribadi. Kalau di rumah kan biasanya serumah kan cuci piring, alat pribadi kan nggak ini alat ibu, ini sendok bapak, kan nggak begitu, sama-sama ya. Kalau misalnya pembersihannya tidak baik, itu biasanya bisa menjadi sumber penularan. Yang kedua adalah tinggal bersama. Dan terakhir ada menerima tamu, teman, menginap di rumah kerabat. Next. Nah, terus gimana? Masa kita nggak boleh ngapa-ngapain ya? Jadi kita suruh meneng wae. Nah, jelas boleh asal selalu kita waspada dan tetap konsisten menjalankan protokol kesehatan ini. Ada seorang dokter yang bikin bagus saya lihat ya, dia bikin singkatan dari corona. Gimana nih cara kita harus hadapi? Pokoknya C katanya, kita harus ceria. Yang kedua O, corona kan CO. O-nya itu adalah kita harus olahraga. Olahraga berapa kali, berapa lama dok? Biasanya kita anjurkan olahraga itu 30 menit sehari. Sambil kita jemur badan. Yang ketiga R, kita harus resik, harus bersih-bersih. Kenapa kita harus resik? Ternyata pada kenyataannya, kalau misalnya seorang pasien isoman, itu kenapa pasien kok PCR-nya nggak negatif-negatif ya dok ya? Ternyata banyak ditemukan itu dari alat-alat yang dia pakai sehari-hari. Tisunya, bolpennya, yang pokoknya yang pasien itu sering pegang, ternyata virusnya ada di situ. Misalnya dia buang ingus, dia buang di tong sampah kayak begitu, itu biasanya menjadi sumber menjadikan PCR-nya tidak negatif. Jadi yang baik gimana dok? Jadi yang baik itu harusnya kalau kita buang tisu itu kita langsung masukkan satu kantong, kita ikat mati, kita buang ke tong sampah kita. Gitu. Jadi tisu itu harus di dalam plastik. Memang sih zaman ini susah ya, kita sebenarnya harus mengurangi penggunaan plastik. Tapi kenyataannya ya harus seperti ini pada zaman COVID ini sekarang. Yang keempat, yang kedua adalah kita kalau bisa ogah junk food. Jadi kalau bisa kita tidak makan lemak, tidak makan gula-gula yang banyak. Dan yang ke N-nya, N pada corona itu ngaso. Ngaso itu 8 jam sehari. Jadi waktu yang diperlukan tubuh untuk istirahat itu minimal 8 jam sehari supaya kita bisa sehat. Dan terakhir A yang terakhir adalah antioksidan. Antioksidan bisa kita dapat dari sayuran, buah-buahan, fiber-fiber, serat-serat, dan dari vitamin. Mungkin itu aja yang saya bisa berikan, dan mudah-mudahan kita semua diberi sehat dan kita bisa melindungi diri kita sendiri dan orang lain. Terima kasih. Amin. Terima kasih.